Dalam hidup yang begitu riuh, kita seringkali lupa bahwa ada satu suara yang tidak pernah berteriak. Suara yang lembut, suara yang sunyi, suara yang tidak meminta untuk didengar, tapi selalu ada di balik napas kita di dalam dada. Ia bukan suara dunia, ia adalah suara jiwa. Dan malam ini, kita memulainya, perjalanan menuju suara itu. Diamlah, tarik napas dalam, dan izinkan aku menuntunmu menuju panggilan terakhir. Lelahmu bukan kelemahan. Ia adalah pintu untuk mengenali bahwa semua pencapaian di luar tidak selalu sejalan dengan kedamaian di dalam. Kau boleh berhenti, boleh diam, boleh menangis, karena hanya dalam keheningan kita bisa benar-benar mendengar yang sejati. Setiap letih yang kau rasakan adalah pesan. Setiap air mata yang jatuh adalah penunjuk arah. Pernahkah kau menatap matamu sendiri di cermin yang tak memantulkan bentuk tapi batin? Itulah cermin jiwa. Tempat kita bercakap, bukan dengan kata tapi dengan rasa. Apa yang selama ini kau sembunyikan dari dunia? Apa yang kau tahan? Malam ini, biarkan semua itu muncul. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk disambut dengan pelukan. Di balik setiap keramaian, tersimpan luka yang disembunyikan. Dan di balik setiap senyum, ada pertanyaan yang belum terjawab. Kau tak harus menjelaskan semuanya. Sunyi tahu caranya menyembuhkan. Kita belajar untuk tidak takut pada diam. Karena di dalam diam, kita belajar mendengar sesuatu yang lebih dalam dari suara, yaitu getar jiwa. Kebenaran sejati tak datang dari luar. Ia bukan pengumuman. Ia adalah bisikan. Ia muncul ketika kau benar-benar hadir. Hadir di tubuhmu, hadir di napasmu, hadir di rasa yang muncul tanpa melawan. Itulah kebenaran, tidak menghakimi apapun yang muncul, hanya menyambut, dan membiarkannya lewat seperti angin. Matamu bisa dibutakan oleh dunia, tapi hatimu tak bisa dibohongi. Ia tahu siapa kau sebenarnya. Ia tahu luka-lukamu, ia tahu mimpimu. Duduklah, diamlah, dan lihatlah dengan hati. Apa yang paling sulit dilepas bukan harta, bukan orang, bukan status, tapi ego. Ego yang bilang, "Sandri, aku harus begini, aku harus dipuji, aku harus dimengerti." Padahal, semua itu membuatmu lelah. Malam ini izinkan semuanya luruh, seperti daun yang jatuh pada waktunya. Kau bukan nama, bukan gelar, bukan cerita masa lalu. Kau adalah kesadaran itu sendiri, sesuatu yang tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan saat kau mengenalnya, kau akan tahu, tak ada yang perlu kau kejar, karena semua yang penting sudah ada di dalam dirimu. Doa bukanlah serangkaian kata. Doa adalah kehadiran. Doa adalah kesediaan untuk ditatap oleh Yang Maha Melihat. Saat kau benar-benar berdoa, kau bukan meminta, kau hanya menyerahkan semuanya. Disitulah keajaiban terjadi, ketika kau tak lagi menggenggam tapi membuka telapak tanganmu sepenuhnya. Kau merasa ditinggalkan? Itu karena kau menutup mata. Tuhan tak pernah menjauh. Dialah yang menunggu dengan sabar, dengan cinta, dengan keabadian. Dan ketika kau menyadari itu, semua rasa sakitmu tak lagi menyiksa. Karena kau tahu, kau tak pernah sendiri. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi kekuatan untuk menerima. Apapun yang terjadi, apapun yang pergi, apapun yang tak jadi milikmu, semuanya adalah guru. Hidup ini bukan tentang penguasaan, tapi tentang penyerahan. Dan penyerahan bukan berarti kalah. Ia berarti merangkul semuanya tanpa syarat. Kau bisa berkeliling dunia, tapi jika jiwamu belum damai, kau tetap akan merasa tersesat. Sunyi bukan tempat kosong. Sunyi adalah rumah, tempat di mana tak ada penghakiman. Tempat di mana jiwamu bisa telanjang dan diterima. Kau telah sampai di rumah itu sekarang. Di ruang di dalam hatimu. Aku pulang, bisikmu, dan Tuhan menjawab tanpa suara, tetapi engkau merasakannya, sampai ke tulang jiwamu. Kadang jawabannya tidak datang dari bumi, tapi dari langit, dari bintang-bintang yang tak pernah berkata apapun, tapi selalu menyala. Kita terlalu lama mencari cahaya dari luar, hingga lupa bahwa kita adalah bagian dari terang itu. Jangan hanya menatap langit dengan mata. Tataplah dengan hatimu. Lalu tanyakan siapa aku sebenarnya, dan diamlah,
Biarkan alam yang menjawab. Kebebasan bukan berarti bisa melakukan apa saja. Kebebasan sejati adalah saat kita tak lagi diperbudak oleh keinginan. Saat kita tidak lagi perlu menyenangkan semua orang. Saat kita bisa berkata, "Aku cukup, walau dunia tak melihatku." Itulah jiwa yang merdeka. Ia tidak ditentukan oleh pujian atau hinaan. Ia hanya bergantung pada satu cahaya, kejujuran batin. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berhenti menyakiti diri sendiri atas apa yang tak bisa diubah. Maafkan masa lalu. Maafkan mereka yang tak tahu cara mencintaimu. Maafkan dirimu sendiri yang pernah jatuh. Kita semua belajar. Dan belajar berarti mengizinkan diri menjadi manusia. Tubuh akan lelah. Nama akan dilupakan. Tapi jiwa tetap hidup. Yang kita bawa nanti bukan rumah atau jabatan, tapi cinta yang pernah kita tanam. Maka tanamlah cinta kepada siapapun, tanpa syarat, karena itu satu-satunya hal yang tak akan pernah hilang. Kau bukan terpisah dari alam. Kau adalah bagian dari air, bagian dari angin, bagian dari tanah, bagian dari langit. Kau adalah semesta dalam bentuk manusia. Dan tugasmu hanya satu, mengingat. Mengingat bahwa semua hal terhubung, dan bahwa cinta adalah penghubung yang paling dalam. Kita terlalu sering menjadi apa yang dunia mau, terlalu sering menyesuaikan diri, sampai lupa seperti apa wujud asli jiwa kita. Kini saatnya kembali. Bukan menjadi siapa-siapa, tapi menjadi apa adanya. Tak sempurna, tak selalu kuat, tapi jujur. Dan jujur adalah bentuk paling murni dari keberanian. Semua pertanyaan besar dalam hidup ini hanya bisa dijawab dengan satu hal, keheningan. Karena jawaban tak datang dari luar, jawaban datang dari dalam. Maka peluklah diam, jangan takut merasa, jangan takut kosong. Karena di sanalah semua bermula, dan di sanalah kau akan kembali. Kematian bukan musuh, ia adalah transisi dari dunia fana menuju cahaya yang abadi. Kita tidak hilang, kita hanya berubah bentuk dari yang terlihat menjadi yang terasa. Maka jangan takut mati. Takutlah hidup tanpa makna, tanpa cinta, tanpa kehadiran. Cinta bukan untuk memiliki. Cinta adalah untuk memberi kebebasan untuk melihat seseorang bahagia, walau tak bersamamu. Inilah cinta spiritual, yang tidak menuntut, yang tidak membatasi, yang hanya ingin memberi, tanpa meminta balasan. Karena sejatinya, cinta yang tidak egois adalah bentuk cinta Tuhan di dunia. Ikhlas bukan pasrah. Ikhlas adalah kepercayaan penuh bahwa apapun yang pergi akan diganti yang lebih sejati. Ikhlas adalah saat kau bisa berkata, "Terima kasih telah datang dan terima kasih telah pergi." Karena yang sejati tak akan pernah benar-benar meninggalkan, ia akan tetap hidup di dalam jiwamu. Dan kini kita mendekat pada cahaya terakhir, cahaya yang tak menyilaukan tapi menghangatkan. Bukan cahaya luar tapi cahaya dalam. Jiwa yang telah pulih, kesadaran yang telah penuh, dan ketenangan yang tak tergantikan oleh apapun di dunia. Dan kini kau pulang, bukan ke tempat tapi ke dirimu sendiri. Semua luka sudah dipeluk, semua tangis sudah dijadikan doa, semua kehilangan sudah menjadi jalan. Kini kau cukup duduk, diam, dan mengucap, "Aku telah kembali, aku telah pulang." Kau tak perlu berkata apa-apa lagi. Semesta sudah tahu, Tuhan sudah mendengar. Dan suaramu akan terus mengalir menyatu dengan suara-suara jiwa lainnya. Di tempat sunyi yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang siap pulang. Jika video ini menyentuh jiwamu, jangan lupa subscribe channel Suara Jiwa 77. Karena kita akan terus berjalan bersama, di jalan sunyi, di ruang-ruang kontemplasi, di antara detak dan diam. Terima kasih dari hati yang terdalam kepada kamu yang telah bersedia mendengarkan hingga akhir. Setiap detik yang kamu berikan adalah anugerah. Setiap keheningan yang kau resapi adalah bentuk cinta. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan jiwa ini. Terima kasih telah hadir. Dan terima kasih telah mempercayakan waktumu pada kami. Semoga damai dan terang selalu bersamamu, hingga kita bertemu lagi di panggilan berikutnya dari suara jiwamu sendiri. Salam tenang, Suara Jiwa 77.